Lengkap. Hubungan tanpa status. Iya. Beda agama. LDR. Iya. Berapa lama? Itu nggak harus pacaran. Apa? Hubungan macam apa itu? Makanya perempuan tolong deh jangan kayak gitu-gitu amat. Lo kalau misalnya emang mau bikin cemburu orang, lo ngomong dari awal iya aku tujuannya cuma pengen langsung aja strike, jangan pakai alasan-alasan. Belum tentu Tuhan ngasih lo pacaran sama dia untuk dapat nikahnya. Bisa jadi Tuhan bikin lo pacaran sama dia untuk dapetin hal lain. Cobain dulu, dapetin dulu, jalanin dulu lo baru. Dua. Oh, lo mau tenang ya. Cobain dulu, dapetin dulu biar penasaran lo hilang, pertanyaan di diri lo semua hilang, atau enggak satu pastiin di diri lo dia bukan punya lo, udah lupain selesai. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firdendira. Dan gue Bocah Ahmad. Bintang tamu kita kali ini ada followers kita. Siapa mas namanya? Hirza. Mas Hirza. Kenapa sedih banget? Iya. Apa sih? Kenapa sih? Gak apa-apa sih, cuma belum terbiasa. Emang lagi aja. sedih? Iya, Belum lagi terbiasa. Belum terbiasa kesedihan. Jadi ini bener-bener followers salah hati yang lo tuh Pertama. komennya di YouTube ya, di Instagramnya Bloom atau di Instagram Haloha? Di Bloom. Di Instagram Instagram Bloom. Bloom. Pas kemarin lagi bikin Q&A ya. Iya. Nah dia tuh udah kemarin tuh sudah gue screening juga di Iya. beberapa cerita lah sama gue. Ceritanya menarik. Menurut gue menarik gitu. Apa sih ada apa sih bro? Kan gue nggak tahu nih. Gue kemarin buka Nggak, lu emang apatis kan? buka grup belum tuh udah 100 chatnya kan. Gue kayak wah ini nggak bisa nih gitu. Ceritanya sih tentang HTS ditambah beda agama, LDR juga. Gimana tuh yang LDR gue gak tau tuh. Oh Gue banyak. taunya tuh yang dia Paket lengkap. Hubungan tanpa status. Iya. Beda agama. LDR. Iya. berapa lama? Itu nggak harus pacaran. Apa? Hubungan macam apa itu? Ya makanya coba kita dengerin. Itu berjalan udah kurang lebih dari kelas 1 SMP sampai saat ini sih masih berjalan terus. Berapa tahun tuh? Kurang lebih 6 tahunan ya. 6 tahun lo HTS, Beda agama. LDR, beda agama. Lo ketemu di mana? Temen SMP. Oh satu sekolah. Iya. Temen oke. waktu satu sekolah. Terus awal mulai itu gimana tuh? Itu juga apa pas- obrolan lo sama dia? Pas awal ketemu tuh juga, ketemu dia tuh agak gimana ya, agak aneh sih, agak absurd gitu. Sebenarnya yang pertama mau ngedeketin dia tuh temen deket gue bang. Menurut lo? Heeh. Oke. Akhirnya dia ngedeketin dia. Pas first date, temen deket gue itu ngajakin gue. Dan itu dalam konteksnya gue nggak cuma nemenin dia, tapi gue ngintilin dia dari Oh, jauh. jadi- Ikut aja bertiga gitu. Kayak abau ya? Kayak Ada temen gua Jadi abau. internal, gak usah jadi internal. Oh, iya, sorry. Tapi kayak lanjut. jadi apa sih, mata-mata gitu lah. Gue dikasih kamera katanya. Hah? Nih lu buat foto candidatin mereka pas lagi ngedate. Oh, cute gitu. Iya. Iya. Oke, Oh, di baru tahu tuh gue. akhirnya dikasih kamera nih, lu ikutin gua katanya. Ceweknya tahu nggak lo ikutin? Enggak. Oh, pokoknya candid ya? Iya, candid. Nggak, maksudnya ceweknya nggak tahu kalau Nggak tahu. lo ikut dia. Nggak tahu. Oh. Jadi sohibnya dia kayak, Nyuruh. lo temenin gue pacaran dong. Nanti gue mau ada foto-foto banyak nih. Cuman lo dari jauh ya. Nih kameranya ntar lo cepet-cepet dari jauh nih kegiatan gue sama nih Harim aneh begitu. Iya, kurang lebih gitu. Terus? Ngedate di salah satu mall di BSD tuh ngikutin lah sampai pulang, akhirnya udah selesai date itu. Kerja lo jadinya. Iya, dibayar juga sama dia. Oh dibayar juga. Tapi lo nggak salah pertanyaan itu ya. Iya, jadi Ada kontak temen lo nggak bro? Terus. pas udah selesai date berikutnya baru ngajak gua. Kita ngobrol bertiga di situ, kenalan. Berapa? Oh berkenalan tuh sama ceweknya? Baru kenalan. Tapi lu di satu sekolah sebenarnya. Udah satu sekolah. Jadi Beda lu kelas aja tahu sih. dia doang, tapi nggak kenal. Iya. Konteksnya oke. Terus? Akhirnya date berikutnya ketemu di mall yang sama, baru tuh. SMP itu? Iya. Gak zaman sekarang. Lu tunggu, lu umur berapa? Sekarang 18. Oh pacaran Gen Z. Kita emang Gen Z. SMP bisa minta candidatin lagi pacaran. Iya apa ya zaman sekarang. Terus buat di post di mana? Mungkin buat itu kali ya, buat pribadi dia, polisi pribadi. Oh, oke. Tapi sayangnya kameranya malah hilang. Kamera hilang. Iya. Yo emang gak dijodohin. Terus. Ngedate kedua nih, udah duduk bareng kan? Duduk bareng bertiga ngobrol. Dari situ udah mulai kenalan, deket, tambah deket. Dan yang tadinya temen gue yang mau ngedeketin dia, nah si ceweknya malah ngedeket ke gue gitu jadinya. Kok bisa? Nggak tahu. Mungkin Mungkin karena dia curhat-curhat sama tertarik. lu pertamanya. Enggak sih. Bisa Siap ngedate juga cuma si cewek kalau mau ngedeketin temennya cowok yang lagi deketin adalah dengan sistem curhat. Atau nggak caper? Iya caper. Caper-caper kali ke lo ya? Iya. Terus lu ladenin deh akhirnya.
Enggak juga sih. Oh lu nggak mau, masih belum mau nih? Iya kayak Karena lu respect pasti. respect karena ke temen deket gue juga kan, nggak Tapi mungkin. kondisi mereka belum pacaran? Belum. Masih Oke. PDKT doang. Iya masih PDKT. Si cewek yang ngedeket sampai beberapa bulan akhirnya ketahuan lah sama temen deket gue nih. Oh. Gue deket sama cewek itu. Wow. Nah, lu baru akhirnya ngerespon dia pas di bulan keberapa? Pas bulan berapa? Bulan berjalan sebulan 2 bulan lah. Mereka Baru akhirnya lu PDKT. respon. Awal-awal enggak, Iya. karena lu respect sama temen lu. Tahu nih si abang nih kalau lu deketin ceweknya dia kan, dia ngomong apa? Selek nggak langsung? Balikin Nggak ada. kamera gua. Nggak ada omongan ya itu sih, tapi langsung dia langsung jauh aja dari gue bang. Oh cewek ini. Temen deket gue langsung jauh Tapi dari lu gua. di situ lu harus bisa memilih dong, Iya. antara temen atau enggak cewek nih. Nah ini biasanya ganjing nih, Iya. ya kan? Lu milih mana? Ke yang cewek sih. Maaf bro. Ya gitu. Karena Iya maaf bro, karena kalau misalkan kondisi dia belum pacaran, iya. bener nggak? Baru Iya PDKT, belum sempat jadian. Belum sempat jadian, terus lu dekat sama cewek itu. Ternyata cewek itu sreknya sama lo, kalau dia teman lo, dia nggak ninggalin lo karena perempuan. Kalau dia bisa ninggalin pertemanan lo karena perempuan, ya lu juga bisa ninggalin dia karena perempuan. Tuh. Sama. Oke, lanjut. Terus jadi deket nih lo berdua. Deket. Malah di suatu momen pas temen deket gue ini ulang tahun, itu ngerayain di salah satu apart di daerah BSD. SMP, ngomong SMP gue lempar. SMP. Anak SMP. Anak Iya SMP. kan, di apart kumpul-kumpul Enggak, aja makan mau. koki. Jam Sama- berapa? Siang sama orang tuanya. Siang, Sama tuh orang Oh sama orang tuanya. Aman. Aman ya. Ada orang tuanya ya guys ya. Banyak loh di ballroom gitu pada Oke. bikin Iya, serpentin. di- Sama orang tuanya iya. di ballroom. Di kafe gitu sih, kafe. Oh kafe. Aman. Lo bilang jelas jangan apartemen. Soalnya Kafe kalau ada Firda apartemen. kalau udah apartemen ulang tahun kan. Enggak gua. Oh bukan. Ya, Firda kan jalan doang. Gue birthday kemarin di Oke. DH langsung. Wih ngeri. Kayak bos gue. Dia ngikutin gue. Terus. Nah ada ulang tahun nih si Harim nih. Harim Mente. Iya. Diundang nggak tuh temen lo? Diundang. Diundang. Wah berarti cewek bangsat nih. Gua bertiga doang sih. Gua, si cewek itu, sama temen gua. Nah, Di situ ya biasa lah. Ada kue datang, selesai makan. Habis selesai makan, si cewek ini malah bercanda sama gua. Bentar. Sorry gue potong. Di ulang tahun itu kan cuma bertiga. Ada emaknya sih. Orang Berempat tuanya. sama emaknya. Udah, iya. kagak ada temen-temen yang Tapi lain. kondisinya lu dekat sama cewek itu. Iya, Enggak, bentar. tertutup. Enggak ada temen-temen yang lain lagi Nggak yang ada. datang. Nah, Bener-bener itu. yang diundang kalian Bertiga berdua doang. doang. Berdua. Wah, aneh. Tapi di bawah emaknya. Iya. Oh mungkin dia kayak, Itu juga. aku sudah milih mah, tinggal mama mau milih antara mereka berdua. Terus. Ini agak aneh nih baru. Akhirnya habis makan, kan biasa lah main bercanda. Si cewek ini bercandanya sama gua. Dan Oke. temen gue yang ulang tahun ini malah terkesan kayak dicuekin. Kayak nggak direspon gitu loh. Yang ulang Yang tahun ulang siapa? tahun? Temen gua. Oh bukan si cewek. Bukan. Oh temen lu ulang tahun ngundang lu sama si cewek. Heeh. Berarti dia, nggak, tadi kan katanya dia ninggalin lu. Abis Itu kalian- sebelum. Oh sebelum. Itu Tapi udah dia mulai tahu kalian dekat. Udah mulai. Kenapa dia ngundang si cewek? Sama lu? Karena Nggak tahu, mungkin pada belum. saat itu posisinya belum sampai kepecah. Belum Oke, pecah. masih. Belum, tapi dia udah curiga nih. udah mulai curiga tuh dari situ. Oke. Makanya udah deh gue waktu ulang tahun gue ngundang aja mereka berdua nih biar Iya. kelihatan. Dan gitu buktinya kan. kelihatan nih si cewek Iya. lebih baik Akhirnya canda sama kelihatan, lu. Dari gitu situ, kan. iya. Pinter juga ya. Lanjut. Kaya bukan pintar. Lanjut. Dan situ ketahuan. Akhirnya itu kalau nggak salah kejadian di kelas 8 semester akhir. Udah mau naik-naikan ke kelas 9. Selapan. Iya. Oke. Kelas 2 8. SMP berarti. Kelas 2 SMP. Pas kelas 9 nih, si cewek ini ada something problem lah sama keluarganya. Sampai akhirnya dia harus pindah ke Bandung. Oh, Oke. Milea nih, buah batu nih. Pas perpindahannya juga dia tuh agak sedikit drama. Dia nggak mau ngasih tahu gua kalau dia tuh pindah ke Bandung. Pas awal masuk sekolah, dia tanya, lu jadi kan diacak kan biasanya dari 9 berapa ke 9 berapa gitu. Lu 9 berapa? Awal tanya kan. 99 kata, bercanda lu kan di Dodger cuma ada sampai 98 gitu. Enggak serius gue 99. Awalnya masih bercanda nih. Lu nggak sekolah apa? Gue nggak pernah lihat lu di sekolah nih gitu kan. Sekolah kok setiap hari gitu ya udah. Udah nggak tahu tuh kalau dia di Bandung. Itu udah pindah tuh dia. Udah pindah posisinya. Oke. Dia nggak ngomong kalau dia udah pindah ke Bandung. Akhirnya beberapa hari ditelaah lagi, dia bikin status di WhatsApp di dalam kelas, ini kelas mana gitu kan, perasaan nggak ada. Akhirnya dia reply lah, ini kelas mana, kok perasaan nggak ada nih di SMP Kita ini nggak gitu. ada. Akhirnya,
Iya aku udah di Bandung. Loh katanya kemarin nggak di Bandung gitu. Oh, Mbak nih anjing juga nih. Terus enggak, gue gak suka yang begitu. Lanjut. Akhirnya udah di Bandung sejak kapan? Pas dari awal masuk sekolah udah di Bandung. Kamu ngomong? Enggak. Kenapa? Gak apa-apa sih, nggak ngomong aja biar rahasia katanya. Terus. Emang cewek ya demen banget bikin laki-laki tanda tanya tuh, gue bingung deh. Strike aja, strike forward gitu. Terus. Akhirnya tahu dia ke Bandung. Dari situ udahlah mulai Lu minta pindah sekolah ke Bandung sama orang tua lu? enggak. Itu Dari situ berlebihan mulai ngehemat duit jajan buat ngumpulin duit ongkos ke Bandung. Wah. Tapi lo mau nyamperin dia ke Bandung? Dan Nyamperin. pernah? Udah sering. Dari SMP pas dia nggak jauh tuh sebelum Covid tuh. Pas banget sebelum Covid ke Bandung tuh. Dari sisa duit jajan dikumpulin dengan budget ngepres, ongkos sama makan juga ya nyari-nyari yang itu aja lah, yang pinggiran gitu kan. Anak SMP? Iya. Emang zaman sekarang Gen Z itu kalau udah bucin banget. Lu ngapa sama orang tua? Bilang aja mau ke Bandung, Ngapain? main aja ke teman-teman. Dan boleh. Boleh. Orang tua mana yang mengizinkan? Seorang Ya anak dia laki. bodoh. SMP, Fir. SMP. Emak aku kalau gue bilang, "Ma, besok aku mau ke Bandung." Kamu kumonnya gimana? Kumonnya ntar. Begitu, Fir, harusnya. Waduh banget. Berapa hari tuh biasanya? Boleh gak sih kita langsung aja? Lo ke Bandungnya? Ke Bandung Pepe. biasa Pepe. Nah, Oh, Pepe. gokil lagi Pepe. Oh, Gokil. berarti sebenarnya usaha lu udah segitunya ya? Iya. Terus. Nah, gue kepo ending plot twistnya nih. Apa yang terjadi hubungan lo? Terjadi kan awalnya kita dari situ udah sama-sama tahu nih. Dia suka Dekat. gua suka dia. Udah confess? Udah Oh, udah. Udah saling ngomong berarti kan? udah saling ngomong. Gue suka lo nih. Lo juga suka gue nggak? Gue suka lo juga. Iya. Berarti Kita jadian. Enggak. ini. Kenapa enggak? Karena ya agama ini. Apa? Karena agama ini. Lu Perbedaan apa? agama. Muslim? Islam. Nah dia? Non Kristen. Oh, dia Kristiani. Iya. Ada perbedaan agama nih, jadi kayak Iya. udah gue suka sama lo suka sama gue, terus Terus kan kita jalanin aja, tapi kita nggak berani pacaran karena udah tahu endingnya bakal nggak bisa juga. nggak bisa gitu. ditambah kan kalau kita pacaran ada potensi putus. Takut kan biasanya kalau kebanyakan sekarang kalau putus kan pasti mental tuh. Masing-masing. Takut terjadi asing atau malah jadi apa. Ya udah deh. Kita jalanin aja. Padahal dulu aku yang paling, sekarang kok Berarti- aku malah jadi terasing. Itu yang kamu nggak siap kan? Terus sampai akhirnya Sampai kira oke, kita nggak usah pacaran, kita kayak gini aja, deket aja. Akhirnya jadi ya kayak cuma jadi saling support system aja lah. Support system. Terus. Habis itu? Habis itu ya ke Bandung kan, dari Bandung pulang, dari rumah nggak lama WA-an biasa kan, karena LDR. Dari situ udah mulai LDR, cuma biasa lah teleponan atau chatting biasa. Pas satu saat gue lagi hunting, lagi foto-foto gitu, gue ngeliat SW dia lah. Dia lagi ngumpul sama teman-temannya, oke SW lah, itu apa? mungkin status WhatsApp. Oke. Status WhatsApp. Status WhatsAppnya dia lagi lagi ngumpul biasa sama temennya. Biarin lah, lanjut hunting, foto-foto. Pas selesai foto, dia bikin SW lagi. Dia di video, dilihat, lagi di dalam kayak gua Jepang gitu. Terus gak lama dia tuh kayak highlight muka dia, terus ke samping tuh udah ada cowok. Nah, ini yang gue udah tahu nih. Dari semenjak dia bilang kelas 99 di Bandung ngasih tahu lu, gue udah tahu nih endingnya begini. Terus Dia ada cowok ya sambil ngerangkul. Merangkul. gitu. Pas ngeliat, ya Bete. langsung gak enak juga kan. Udah langsung, ayolah cabut aja. Gua udah gak enak nih, hunting juga udah nggak mood gitu kan. Iya. Ya udah. Tanya emang apa? Udah pulang aja. Pulang. Pas Terus lu pulang, tanya, Cie asik main. Iya nih main gitu. Main gimana? Dijelasin lah di gua ini sama teman kelas, dia bilang. Oh iya. lu Udah nggak tuh kayak respon? pura-pura nggak tahu aja di situ, pura-pura nggak ngeliat. Cuma kayak itulah. Tapi padahal lu udah tahu Udah nih. tahu. Lu nggak nanya endingnya sama dia itu siapa gitu. Sampai akhirnya dia ngasih tahu kalau itu sebenarnya kayak buat ngetes gua. Balah. Dia sengaja kayak manasin gua gitu. Klasik banget. Oh dia bilangnya gitu. Oh berarti lu nanya dong itu siapa kemarin gitu. Karena kan dia bilang sih karena emang pas itu emang udah pada pasang-pasangan kan di dalam itu temen-temennya. Karena katanya dalam gua tuh licin jadi butuh buat pegangan atau apa. Ada aja. Rasanya. Makanya perempuan tolong deh jangan kayak gitu-gitu amat. Lo kalau misalnya emang mau bikin cemburu orang, lo ngomong dari awal iya, aku tujuannya cuma pengen langsung aja strike, jangan pakai alasan-alasan Tapi apa-apa lah. kalau menurut gue
lo nggak pantas buat cemburu gitu loh. Iya. Karena lo dari awal menjalin suatu hal yang lo tidak ada komitmen di dalamnya, tidak ada ikatan di dalamnya, ya nggak sih? Nah, ya konsekuensi yang harus lo ambil dari awal harus tahu. Bukan cuma nanti endingnya kita akan Nggak akan bisa putus, tapi di perjalanannya itu dia tidak punya tanggung jawab apa untuk menjaga hati lo. Karena lo tidak menitipkan tanggung jawab itu. Apapun lah, misalnya lo pacaran terus lo beda agama, tapi kalau menitipkan itu kan berarti dengan lo punya gue punya lo ya, gue titip hati gue ya, tapi kan lo tidak ada di situ. Tapi Lo lebih memilih kita amannya, kita jalan aja, kita numpuk rasa kecewa nantinya kita tumpuk sekarang. Jadi lo menghindari suatu hal yang ya lo harus jalanin sebenarnya. Saling cinta nih berdua, jebret ya kan, tapi kalian tahu kalian beda. Kalian memilih untuk kita hindarin aja deh rasa sakitnya dengan nggak jadian. Padahal lu cuma numpuk rasa sakit yang nanti akan meledak, tinggal nunggu bom waktu. Karena ada hati di situ. makanya gue tuh nggak pernah suka orang bilang jalanin aja dulu. Kalau emang lo mau pada bilang jalanin aja dulu, dari awal janganlah dibiasakan untuk selalu kolan, sleep kolan, saling kabar yang terlalu intensif, yang secara berkala lu harus ngelakuin itu, akhirnya lu terbiasa dengan si rasa nyaman itu, saling kabaran, terus ketemu, mungkin juga ngelakuin hal-hal yang romantis. Itu jangan dibiasain kalau lu tahu lu nggak siap dengan konsekuensinya di balik kata jalanin aja dulu. Lebih baik kalau lo mau membiasakan diri untuk melakukan hal-hal tersebut yang lo nggak tahu nih ujung tombak akhirnya itu akan jadi apa, lo harus siap terima untuk konsekuensinya. Gitu. Karena yang akan hancur lebih parah ketika kita membiasakan hal tersebut tanpa kita mempersiapkan diri untuk mau merasakan sakit, ya ini kecewa paling besar. Hal yang kita udah tahu bahwa di depan masih abu-abu, tapi lo terobos untuk cari tahu hitam atau putih sebenarnya. Lanjut. Terus endingnya? Pada saat itu gue juga sempat itu bang, buat kayak cari pacar yang pasti gitu loh, buat buka hati lagi, buat yang lain lah. Karena gue juga butuh kepastian. Gue juga kan butuh kepastian buat orang yang benar-benar bisa sama orang. Kira gue jadian sama temen gue, mantan gue, sekarang udah jadi mantan. Berjalan. Benar lo, udah jadi mantan berarti lo sempet jadian. Sempat jadian. Pas setelah kejadian itu kalian udahan? Enggak. Atau gimana? Enggak, maksud gue setelah kejadian lu sama cewek itu dia dirangkul itu kalian jauh jaraknya? Iya, agak jaga jarak. Dan Gua agak situ lu jaga nyari kayak gue mau pacaran yang jelas pasti aja deh. gitu. Akhirnya Dapet nih. Dapat. Ya udah dong, gue ngasih tahu dia, bilang aku udah ada pacar gitu. Wah. Tapi bagus, confess. Iya. Lebih baik gitu. Dia selama gue pacaran juga kalau gue ada masalah sama mantan gue itu, gue selalu cerita tuh ke dia. Ya, penyakit. Penyakit berarti. Tapi dia fair, dia welcome untuk lo cerita itu. Iya. Dan dia ngasih saran-saran. Dia cerita nggak kalau dia lagi dekat sama cowok? Enggak sih. Tapi sejauh ini kalian selesai nih renggang sampai lo udah pernah pacaran gitu-gitu, dia juga pernah punya pacar nggak? Pernah. Cerita nggak ke lu? Enggak. Taunya pas udah putus malah. Pas putus baru balik ke lu? Udah putus aja. Udah putus baru dia cerita ke lo, kemarin gue pacaran, aku pacaran nih, tapi sekarang udah putus gitu. Baru lo cuma terima bersihnya doang lah ibaratnya gitu. Kalau udah balik nih ya ke gue, berarti lu backup dong bro? Bisa dibilang. Ih paling sakit ya menjadi pilihan kedua. Lu menjadi pilihan kedua, tapi ya lu harus menanggung apa ya? Konsekuensinya memang seperti itu. Konsekuensinya itu. Dan lu terima menjadi pilihan kedua itu. Karena pas dia balik lu terima lagi. Iya. Berarti lo masih sayang dong. Ya mungkin karena udah ada rasa nyaman itu. Kadang ini tau Fir, kadang bukannya sayang atau rasa nyaman ya. Kadang lu pernah mencintai seorang, cuman lu nggak akan pernah melupakan orang itu karena lu nggak pernah memilikinya. Bisa. Karena lu nggak pernah memiliki dia sepenuhnya kan. Jadi lu akan selalu ada rasa. Makanya kenapa dia bilang kalau mencintai orang tuh yang wajar-wajar aja orangnya. Kalau suka sama orang tuh yang kemungkinan besar bisa lu dapetin. Karena kadang kalau lu mencintai orang yang nggak bisa lu dapetin, takutnya lu terus koobses sama dia sampai kapanpun, dan kapanpun lu akan membandingkan pasangan lu sama orang itu. Itu nggak bagusnya. Mungkin apa? Iya, kalau menurut gue sih itu, menurut gue mungkin lu tuh pengen memiliki dia tapi nggak bisa. Tuh. Jadi siapapun pasangan lu pasti bandingin ke dia. Bener nggak? Benar. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang sih lagi kosong, lagi enggak. Nggak, kemarin pas lu punya pacar. Kemarin pas punya pacar ya sempet sih. Bandingin nggak ke dia? Bandingin.
Oh cetannya ternyata enakan sama doi. Gak masalah chatan sih, cuma ada beberapa momen waktu COVID. Heeh. Gue pernah dirawat di rumah lawan COVID Tangerang. Itu malah yang lebih care tuh malah dia. Bukan dipikir cuma dia kalau menurut gue ya. Karena Karena lu buta aja. hati lo tuh di dia. Iya. Karena lo belum milikin dia. Kalau pasangan lo mungkin lo sudah milikin. Kalau dia lo belum, jadi lo punya obses. Orang itu lebih akan care, lebih akan kelihatan kayak gini deh. Ada dua cowok deketin satu cewek, ya kan? Effortnya bisa dibilang sama. Beli bunga di tempat yang sama, ngajak makan di tempat yang sama. Cuma si cewek ini akan lihat effort dan happy-nya ke cowok yang dia suka. Mungkin lo di posisi itu bener. Sebenarnya mantan lo mungkin ngasih hal yang sama ke lo, tapi lo nggak ngeliat aja. Iya. Karena lo udah milih dia dari pertama. Inilah makanya trust issue gue. Obses tuh nggak bagus. Makanya kalau suka sama, makanya kita rasa suka nggak bisa di ini ya, nggak bisa ditakerin ya. Cuman kontrol deh. Karena lo nggak akan tahu nanti pasangan lo itu siapa. Kasihan pasangan lo bro kalau lo bandingin terus. Dan sekarang yang gue mau tahu sekarang satu, lo waktu punya pacar itu lo putus karena apa? Putus karena sering berantem sih pas itu. Apa yang diberantemin? Apa aja. Mungkin gua juga terlalu toksik mungkin lagi gitu. Kayak terlalu ngekang dia banget lah. Nggak terlalu ngekang. Terlalu ngekang. Terlalu ngekang. Terlalu ngekang. Sampai akhirnya gua waktu itu udah kelas SMK, kelas 2 selesai PKL, lagi mau ngejar sidang laporan PKL kan. Itu tinggal waktu kira-kira 2 hari. 2 hari lagi udah harus kumpul. Lagi pusing-pusingnya banget, lagi ngejar. Dia malah marah nggak jelas gitu kan. Gara-gara WA gua online doang, nggak ngechat dia. Gue boleh nanya nggak? Tapi lu jawab jujur ya. Kalau misalkan yang kayak ngechat, yang ngelakuin hal itu, yang cewek yang di Bandung. lu nggak balas chatnya terus dia marah, mantan. cewek yang di Bandung, dia Yang cewek di di Bandung. Bandung. Lo kesel apa happy? Jawab jujur. Kesel juga sih pasti. Kesel tapi lu senyum-senyum. Iya, pasti kesel juga sih. Makanya gue nggak salah deh. Ini kenapa alasannya gue jadi memilih, gue jadi orang yang picky banget. Karena trust issue gue adalah ketemu sama kisah cinta yang begini nih modelannya. Dalam artian semua orang yang datang ke gue either cuma penasaran atau jadiin gue second option. Dan gue nggak bisa untuk itu. Dan efek di lu nya tuh gede banget. Lu tuh punya PR tuh untuk meyakinkan diri lu, dia bukan punya lu. Karena lu masih berharap dia punya lu. Padahal dari awal pun dia bukan punya lo. Dia punya orang lain. Tapi sambil nunggu orang itu datang, dia ngadem di ruangan lo. Dan ruangan lo semakin dipakai itu ya semakin rusak ruangannya. Karena sih saran gue kalau emang semuanya udah nggak seperti biasanya, ya terbiasalah dengan semuanya. Sebelumnya kan dia udah nggak kayak gitu tuh. Ya lo harus terbiasa dengan itu, jangan memaksakan untuk jadi kayak terus jadi seperti biasanya lagi. Lo maafin lagi, lo ngulang lagi, lo welcome lagi, lo apa lagi, lo jalanin lagi. Ya nggak akan bisa keluar. Lo harus terbiasa dengan dia udah di sana, dia udah sama orang lain, dia udah bukan punya lo lagi, dia juga udah nggak bakal bisa sama lo. Lo harus terbiasa dengan itu, jangan menjadikan itu hal yang lumrah untuk kayak ya udah oke, gue sama yang sekarang udah nggak bisa, dia datang ke gue welcome lagi lah. Ya lo maka akan terus ada di lingkaran toksik itu. Karena lo belum meyakinkan diri lo kalau dia bukan punya lo. Iya. Terus bisa Lo cuma pilihan menurut gue, bukan lo yang jadi second option. Lo jadi yang memilih dari antara 2 option ini. Iya. Makanya yang awalnya lo harus jadi korban, sekarang jadi pelaku. Menurut penilaian gue ya, ya karena lo terus-terusan kayak gitu kan, akhirnya lo komparasi. Makanya gue pernah bilang kalau nonton Aloha terus, gue selalu bilang kalau emang mau memulai hubungan yang baru dengan orang yang baru, pastikanlah yang lama sudah benar-benar selesai. Semua rasanya, rasa sayangnya, rasa berharapnya, rasa penasarannya, rasa kecewanya, rasa sedihnya, rasa sakit dan seluruh rasanya itu udah selesai. Biar lo mulai sama yang baru nggak bawa-bawa lagi nih hal yang kurang di hubungan yang lama. Jadi lo nggak berusaha trying tuh untuk merubah dia menjadi apa yang lo inginkan atau menjadi apa yang lebih baik dari si masa lalu sebelumnya. Gitu. Itu menurut pendapat gue ya. Kalau nggak salah masih panjang banget kisah lo. Apalagi lo tahu udah pasti beda agama. Gue nggak mau nantinya ngancurin apa yang ada ke depan gitu. Kalau putus kan kita takutnya malah jadi masing-masing. Lo takutnya gitu kan? Nanti malah jadi asing tuh. Padahal dulu kita menjadi yang saling, ya kan? Gue saling menyayangi, gue saling memperhatikan. Sekarang ketika udah lagi tidak terbiasa, kok kesannya asing banget ya, kayak kita tidak pernah teleponan, kita tidak pernah merasakan bahagia. Ya itu siklus pada faktanya hubungan relationship. Kalau lu nggak siap bertemu dengan kata saling dan asing ketika lu menjalankan suatu hubungan relationship, ya jangan pernah mulai hubungan relationship berarti.
Lu sekarang komunikasi nggak sama dia? Masih komunikasi? Masih komunikasi. Masih komunikasi? Coba deh, lu ajak dia pacaran. Iya. Mau nggak deh? Sebelum ini tayang ya? Sebelum ini tayang benar-benar, lu cobain ajakin dia pacaran. Sebelum ini tayang lu coba ajakin dia pacaran. Nanti bisa siapa tahu setelah ajakin pacaran, kalau memang dia, untuk lu tahu rasa dia itu sama nggak sama lu, ajakin dia pacaran, bilang lu siap dengan konsekuensinya. Setidaknya lu mau berusaha dapetin apa yang lu mau. Gue tunggu jawabannya. Di jawabannya itu lu bisa ngeliat dia tuh benar serius atau enggak sama lu, ya kan? Nanti sebelum ini tayang ini bisa nanti bukti chatnya kita masukin ke sini. Bisa, dan ini bisa request juga kalau mau tanya kapan, tenang aja. Jadi Coba deh. karena benar-benar Bocum pernah ngomong untuk benar-benar untuk benar-benar kita ngetes perempuan dan laki-laki itu cara simple. Kalau perempuan nikahin dia, kalau laki-laki kasih dia uang. Iya, simpel. Pasti dia kuasa, ibaratnya gitu. Gak usah Kelihatan uang aja semua. kuasa, itu kelihatan. Karena lo belum dapat aja, jadi lo belum benar-benar tahu nih dia kalau emang udah pacaran sama lo akan seperti apa. Iya. Apakah akan sama rasanya lo ke dia? Apakah nanti lo ngejalaninnya benar, tidak ada pertikaian seperti lo ketika lo pacaran serius beneran sama mantan lo yang lampau? Lo belum pernah ngejalanin itu Iya, karena iya. sejauh ini kayak lo berdua tidak ada sama-sama Iya. apa Iya. konsekuensi, nggak punya megang tanggung jawab, nggak ada. Kalau patok gue tidak membenarkan dan tidak menyalahkan pacaran beda agama, itu masing-masing ya. Ya. Tapi kalau misalkan lu bilang gue gak mau pacaran sama dia karena gue beda agama, ya kan? Kalau kita bilang beda agama berarti kan menikah kan? Lu Lu belum sampai tahap itu. belum tentu Tuhan ngasih lu pacaran sama dia untuk dapat nikahnya. Bisa jadi Tuhan bikin lu pacaran sama dia untuk dapetin hal lain, Pelajarannya. pelajaran yang lain. Apa sih yang bisa gue ambil dari dia? Udah itu aja bro. Jadi kalau buat teman-teman juga lo abis di luar sana yang lagi punya pacar beda agama ya jalanin aja, karena bisa jadi kalau emang dia bukan menjadi mempelai lo, ya dia menjadi pembelajaran buat lo gitu. Bener. Mungkin Tuhan nitipin untuk itu, tapi lo perlu tahu diri lo seperti apa agar lo tahu oh ternyata maunya gue dan butuhnya gue ini. Nah dia selama ini hanya menjadi bayang-bayang karena gue penasaran. Either dia adalah orang sosok yang lo penasarin atau dia orang yang hanya menjadi second option lo kalau misalnya lo nggak dapet sama orang yang benar-benar lo mau. Bener. Lu belum ketemu doang sama orang yang lo mau. Akhirnya balik lagi karena lo tahu dia terlalu welcome sama lo. Mungkin Ya, kesimpulan gue itu sih itu dari sama cerita kesimpulan lo. gua. Cobain dulu, dapetin dulu, jalanin dulu lu baru. Lu mau tenang ya. Cobain dulu, dapetin dulu biar penasaran lo hilang, pertanyaan di diri lo semua hilang, atau enggak satu pastiin di diri lo dia bukan punya lo. Udah lupain, selesai. Dan Udah tinggalin, bener gitu. Udah selesai. Kalau lo mau tetap jalanin berarti lo tandanya cuma penasaran. Ya udah benerin pacarin aja biar lo nggak krisis identity nih. Sebenarnya lo maunya gimana? Apa gara-gara dia cuma selalu welcome doang, tangannya terbuka terus untuk menerima lo, akhirnya lo bisa terus-terusan jalanin atau gimana? Nah kalau misalnya lo udah yakinin kalau gue jalanin sama dia gue udah tahu endingnya gue bakal sakit dan gue nggak siap itu, ya udah lupain bener-bener bahwa dia emang bukan punya lo. Iya, benar. Dan lo move forward ke orang yang baru. Iya, Atau fokus ke diri lo sendiri dulu. benar. Itu Gokil. saran dari kita. Sekarang kita mau ngajak lo masuk ke segmen baru. Di Halo Hati. Ini ada di season 4 doang memang. Baru ada Segmen BBM. Jadi kita bahas-bahas jawab-jawabin apa yang namanya? pertanyaan dan opini kita dari yang masuk ke DM kita. BBM, baca DM, let's go. Opini kalian kalau dengar kata ini, aku nggak bakal ninggalin kamu. Apa menurut lo? Kalau ada orang ngomong gitu kalau Bullshit sih. oh shit, lo Itu Lo dulu deh, panjang kalau gue. dulu nggak apa? Hah? Gue sangat suka kalimat itu. Menurut gue kalimat itu adalah aku nggak bakal ninggalin kamu. Itu kalimat yang cowok butuh nggak sih dari seorang yang sedang diperjuangkan? Cowok tuh nggak butuh kalimat nanti aku bantu kamu, nanti aku iniin, aku bla, nanti aku bla bla bla, enggak. Cowok tuh cuman butuh lo ada di samping gue di setiap situasi gue. Gue akan lewatin badainya, gue akan lewatin jatuh bangunnya. Cuman gue nggak mau pikiran gue kebagi dua dengan takut kehilangan lo. Jadi gimana cara lo menenangkan gue dengan kalimat? Menurut gue kalimat aku nggak akan ninggalin kamu itu adalah bensin full power yang dikasih cewek ke cowoknya. Oke, lo dua, gue setuju dengan keduanya lagi. Di satu sisi untuk orang yang sering ngalamin patah itu akan bilang bullshit. Karena lo harus ngebangun trust isunya dulu. Karena kemarin-kemarin gue udah pernah percaya sama kalimat aku nggak bakal ninggalin kamu, pada faktanya dia yang ninggalin gue paling dalam dengan luka paling berat. Tapi di opini kedua, di opininya lo, gue akan suka banget dan gue yakinkan itu jadi support system gue banget atau bensinnya gue banget untuk jalan ke suatu tujuan ketika memang gue sudah percaya ketemu sama orang yang akhirnya dari misalnya gini, sesimpel gini.
gue dulu traumatik banget, gue punya banyak banget tekanan dari laki-laki yang pernah bilang itu ke gue sampai akhirnya gue nggak percaya, makanya gue bilang itu bullshit. Tapi once tiba-tiba datang nih laki-laki baru yang bisa ngebawa gue buat percaya lagi kalimat tersebut, dan ketika dia melontarkan kata-kata tersebut lagi, gue jadi kayak oke, Ada dia juga nggak harapan bakal kemana-mana. Ada harapan lagi, benar. Jadi keduanya tuh sama-sama aja, tergantung tergantung situasi momennya. saat ini lo lagi apa. Betul, setuju. Lanjut. Next, pro atau kontra pas ngedate main handphone? Kontra. Kenapa? Kontra, kalau gue kontra. Ya kalau lagi ngedate, lo lagi nyari tahu gue kayak apa, kita lagi proses kenalan nih, lo fokus ke gue dong, jangan main handphone dong. Ngedate kan? Kalau lagi ngedate tuh nggak boleh. Karena lu mau tahu gua kayak apa, gua mau tahu juga lu kayak apa. Kalau lu fokusnya sama orang yang bukan di depan mata lu ngapain? Tapi lu bisa bilang yang ngedate ke proses kita pengenalan. Ya lu aja sibuk sama dunia lu sendiri, kelarin dulu dunia lu, baru lu tahu gue. Nanti kan kalau lu udah sama-sama tahu ke depannya mau lu abis itu main handphone kayak mau apa kayak, ya gua tahu lu tahu gua. Kita udah ada pengertiannya. Tapi kalau ngedate enggak sih, gua kontra. Lo? Kontra jelas. Kontra. Kalau gua bisa dibilang nggak bisa dibilang kontra karena kita nggak tahu kepentingan orang segimana kan, mungkin itu penting atau apa. Cuman kalau gue sih gini aja, lu mau main handphone silakan. Tapi ketika dua momen yang gue tidak suka lo main handphone, ketika gue lagi ngobrol serius sama lo, atau enggak ketika kita benar-benar lagi bercanda banget, lagi bercanda ketawa bareng, terus tiba-tiba diselingin handphone. Itu kayak menurut gue ngerusak momen aja. Iya. Jadi gue gak suka, gue lagi ngobrol serius sama lo, ngobrolin tentang kita gitu. Terus lo sibuk dengan handphone, lo liat notif aja kayak, oh berarti ini orang gak fokus nih. Momen kedua sisanya ketika kita tuh lagi bercanda intens banget, terus tiba-tiba keganggu sama handphone, itu doang dua. Sisanya lo main handphone selalu. Mau bilang gue tuh multitasking atau apa? Enggak ada alasan itu. Karena kalau dari sisi lo, gue multitasking. Cuman kalau dari sisi lawan bicara lo, belum tentu dia bisa menerima lo seperti itu. Karena nggak enak banget lo ngomong sama orang, terus orangnya tak kayak oh ya ngomong aja, gue denger kok. Loh, nggak gitu. nggak bisa. Kesana kayak asik sendiri sih. Kesana kayak asik sendiri, betul. Makanya gue akan pro kalau dia izin. Kayak maaf ya bentar aku ada kerjaan. Iya, itu jelas. Makanya komunikasi perlu, ya kan. Makanya dari situ gue bisa tahu, oke, dia main handphone, terus dia izin sama gue, oh, dia menghargai gue ya. Makanya penting lah untuk kita menemui orang yang benar-benar bisa memahami kita dari hal-hal kecil. Karena disitulah momen kita akan ngerasa kayak, oh hal-hal kecil ini dia itu hal kecil cuman sangat iya, berharga. gitu. Atau ini yang bisa bikin dia nyaman, dia bikin dia happy ya. Let's go, tips buat cepat move on. Tadi kan kita ngomongin. Baru. Dapetin dulu, rasain rasa sakitnya. Karena orang kalau belum dapetin sesuatu itu, pasti balik lagi kan. Terus penasaran. Lu terus penasaran dan lu akan lihat indahnya, luarnya. Tips kedua adalah yakinkan diri lu kalau dia bukan lagi milik lu. Yakinkan diri lu kalau dia sudah milik orang lain. Ya udah selesai, lu move on. Kalau nggak akan sama dia. Kalau dari gue tips move on paling gampang adalah naikin value lu sendiri. Yang pertama adalah benar kata Bocem bilang, pastikan bahwa, yakinkan bahwa dia sudah bukan lagi punya lo, sudah selesai semua ceritanya yang di belakang, sudah harus ditinggalkan, terus naikin value diri lo sendiri, banyak-banyak ngehargain, ngasih apresiasi ke diri lo, fokus ke diri lo lebih banyak dan cari lingkup yang lebih positif untuk ngedukung kenaikan value lo itu. Betul. Jadi bangkitin diri lo dulu sih, baru lo bisa percaya dan selesain dulu semua rasanya sama yang di belakang. Baru lu moving ke depan. Lo apa? Tips move on dari Dia kan kecil mau belajar move on. Oh iya ya. Tanya tips. Sorry. Tapi siap tahu lo ada jawaban? Ya paling nyibukin diri sih dengan hobi lu. Oh nggak. Benar. Enggak dong. Enggak, itu bukan tips move on. Ya. Itu menghindari. Lo nyibukin diri dengan hobi lo, malam lo di kasur Nangis lagi. Mungkin maksudnya dia nyibukin diri dengan hobi lu, siapa tahu itu adalah hobi yang akan bisa menghasilkan dan membuat value lu lebih tinggi lagi. Oh iya. Bisa aja. Kalau apa gue mau nyibukin diri, gue suka hobi gue apa? Hobi gue kerja, gue tuh tipe kan. Gue kerja, ya udah gue kerja aja, karir gue naik, lupa juga kan sama dia. Awalnya menghindari mungkin, tapi endingnya kayak, oke, gue udah punya value segini, jadi kalau gue harus nengok ke belakang, itu bisa cocok sama Firda yang lampau. Firda yang sekarang udah di sini nih, udah beda. Moving yuk, gitu. Lanjut. Solusi ketika ditanya pasangan, aku gendutan ya? Siapa dulu nih? Gue deh perempuan soalnya. Ya udah, coba. Yang biasa lebih insecure perempuan. Gue kalau nanya nih, aku gendutan ya? Gue tuh pengen laki-laki jawab kayak,
Gue tahu lu pasti kakak kontra. Iya, Gue oke, yakin, oke. gue yakin lo kontra. Belum tentu dong. Siapa tahu gue udah berubah tahu sekarang. Enggak. Gue tuh pengennya kayak, iya tapi kamu lucu kok sekarang. Emang kalau emang kamu mau kurus, ayo olahraga. Nanti aku temenin ya, gitu. Jadi dia bohong dulu, tapi habis itu dia validasiin itu dan ngebantuin gue untuk menciptakan itu gitu. Jadi cuma kayak, enggak kok kamu gak gendutan, kamu cantik, udah aja. Pertanyaannya apa? Atau misalnya kayak, kamu gendutan, iya lagi kamu gendutan, diet deh. Udah cuma sampai di situ, nggak mau gue. Enggak, pertanyaannya apa? Kamu gendutan ya? Berarti kalau kamu gendutannya jawabannya iya atau enggak dong? Gue pengen dia jawabnya enggak dulu. Dia kenapa harus bohong? Tuh kan, gue tahu kontra. Kenapa? Katanya perempuan gak suka dibohongin. Makanya tadi gue Enggak, jawabannya, kenapa kalian anjir. suka terlelap di dalam kebohongan? Kalian suka menanyakan hal yang udah kalian tahu. Tapi abis itu lu Enggak gini, Nah, dulu lu yang gendutan. Lu yang gendutan. Lu udah tahu lu gendutan. Kenapa lu lempar kesalahannya ke gua dan gua harus jawab? Enggak. Tapi kalau kamu mau olahraga, enggak, itu aja udah masuk akal jawabannya. Kamu gendutan, lu berharap jawabannya enggak dulu. Dengerin dulu. Enggak. Tapi kalau mau olahraga aku bantuin. Enggak. Kan udah ngomong enggak. Ngapain olahraga aku temenin? Iya dong, iya dulu dong. Aku gendutannya. Iya. Kamu kalau mau olahraga aku temenin, masuk akal. Iya enggak? Cewek tuh Enggak, gua kalau cewek gue nanya aku gendutannya. Iya. Iya kan? marah nggak cewek? Marah kan sebenarnya. Ya, lu nanyanya di situ apa harusnya yang mau kita dengar? Yang kita mau dengar, lu bohong dulu, tapi abis itu lu support gue, gitu loh. Ini cewek, dibilang cewek tuh susah. Cewek tuh sebenarnya ribet, tapi simple kalau misalnya lu bisa Nah, ikutin. lu nanya. Iya. Lu ngerti nggak bro maksud gue bro? Ngerti. Aku Ya kan? Lu gendutan mau ya. jawab apa? Kalau Bro, yang percaya single sama nanya. gue ya. Percaya sama gue. Cewek kalau nanya pertanyaan kayak Pasti gitu, udah tahu jawabannya. dia udah tahu jawabannya. Tuh. Iya. Tapi Nah, dia makanya berharap lu yang salah. Iya. Karena jawab jujur. Padahal dia selalu bilang, seburuk apapun masalahnya, jawab seadanya. Kalau kamu jawab jujur, kita bisa luluh. Jadi maunya apa? itu kalau masalah-masalah yang urgent. Makanya dia bilang, Jadi dibagi-bagi. dengerin dulu. Kan cewek kalau dia nanya, Ini beda juga nih. nih, cewek kalau dia nanya sama cowok, sebenarnya kita udah tahu jawabannya. Iya nih, gue sebenarnya lagi gendutan. Yang perlu gue dengar adalah bentuk validasi diri, karena gue tuh sama diri gue pribadi udah insecure. Gue udah tahu nih jawabannya. Iya lagi gue lagi gendutan, gue udah insecure nih. Gue butuh disupport sama pertama banget itu adalah pasangan kita. Karena cewek kalau udah pacaran, temennya kayak keluarganya kayak itu menjadi nomor kesekian. Cowoknya dulu yang penting, karena apa? Komunikasi paling intens itu sama cowoknya. Makanya kita pengen denger adalah, enggak, kamu gak gendutan. Tapi kalau kamu ngerasa gendutan, kamu mau olahraga, yuk sama aku yuk. Kapan kamu mau siapnya? Itu ada pilihan bahasa yang enak, yang baik untuk didengar kita gitu loh. Karena kita tuh se-insecure itu, se-overthinking itu tuh cewek. Bocum Ahmad. Bu Sri waktu gue SMA nggak begitu ngajarin bahasanya, nggak harus tuntutan bahasa. Bahasa yang danyain Bu Sri nggak kayak gitu. Cewek gendut, kalau ditanya dia jawab. Iya. Aku gendutan. Menurut gue ada jawaban lebih pas. Aku gendutannya. Iya, tapi aku suka. Boleh kayak gitu. Gue kayak gitu. Tapi sebenarnya dari awal lu gak suka kan? Bocum enggak kan? Lu pengen bilangnya enggak. Kamu tetap Kan udah tahu lu gendutan. ya makanya tadi kita udah tahu jawabannya Bocum Ahmad, kita pengen divalidasi sama pasangan kita bahwa enggak lagi gitu. Itu dulu biar kita naikin nih pede kita. Jadi once lu ngajakin kita olahraga, kita jadi lebih pede gitu. Orang suruh bohong. Udah kita closing aja nggak bakal ketemu lah. Lu mau gue mau jujur mau Tapi bohong. coba, halo Besti, lu tulis di cewek-cewek nih ya, cewek. Lu belum jawab. Lu akan jawab apa? Cewek lu nanya nih yang di Bandung, jangan yang di Jakarta. Lu soalnya takutnya main di Bandung. Aku gendutan ya. Iya. Terus? Emang kenapa ngerasa gitu? Oh. Oh lu nanya kan. Untuk tahu kan perasaan dia Tapi apa iya dulu kan? sebenarnya. Iya Nah dulu. dia jawab nih, ya soalnya aku emang lagi ngerasa gendutan. Tapi aku jelek ya gitu. Misalnya tuh kayak, ya soalnya aku ngerasa aku lagi gendutan, terus jadi aku ngerasa jadi insecure, lebih jelek. Lo jawab iya dipenggal. Lu jawab apa? Bener? Enggak. Kenapa harus insecure? Oh. Yang penting kan kamunya. Yo. Dan aku tetap suka gitu kan pasti menurut lo. Tuh, gitu. Udah, kira nggak jelas. Bisa. Coba biasanya cewek-cewek komen di bawah lo. Yang cewek-cewek komen di bawah apa? Yang cewek-cewek yang minta komen yang cewek-cewek. Yang Ya pasti cewek-cewek. jawabannya sama kayak lu lah. Dia tahu cewek Nggak bisa tuh gitu. kayak gimana. Coba. Kenapa harus ada cewek? cewek aku di bawah.
Emang dunia ini cuma ada cewek doang, cewek sebenarnya mau kayak gimana? Ya coba cewek dan cowok komen di bawah. Kalau cewek misalnya nih gini ya, coba hal besi cewek-cewek komen di bawah kalau misalnya lu ditanya, lu nanya kayak gitu tujuan lu mau dengernya apa? Cowok-cowok coba komen di bawah. Seberapa kalau muak lu misalnya- tanya kayak gitu? Nggak seberapa muak anjir. Lu kalau denger cewek nanya kayak gitu, lu sebenarnya pengen ngerespon apa? Coba biar kita bisa tahu si Oke. cewek sama si cowok tuh kayak gimana. Yang satu mau didengar apa, yang satu akan bertindak apa. Coba ya. Oke. Tolong tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Ntar abis itu kita debatin lagi soal ini. Oke, kalau Nah, gitu. buat teman-teman konklusinya adalah ya kalau lo mau move on yang tadi sih caranya pastikan bahwa yakinkan bahwa dia sudah bukan lagi milik lo, naikin value diri lo lagi lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi dan ya yang tadi dibilang sama kita berdua ya untuk jangan pernah lo mulai suatu hubungan yang baru ketika yang lampau itu masih belum selesai rasanya. Benar. Selesain dulu, baru lo ngisi bensin dengan naikin value untuk naik ke level selanjutnya gitu. Iya. Untuk moving ke orang berikutnya. Itu menurut gue konklusi dari ceritanya Iya. beliau. Sabi, kalau gitu terima kasih lu udah main ke Halo. Thank you banget. Gimana Sama-sama. rasanya curhat-curhat di Halo? Lega Suka sih nggak? dapat itu juga kan, dapat apa Insight. saran gitu. Menurut lo Halo harus lanjut terus nggak? Lanjut terus. Lanjut terus ya. Kalau kita mau bikin sampai kayak tour gitu-gitu, setuju nggak lo? Setuju banget. Atau camping? Setuju sih. Lebih suka tour atau camping? Semuanya suka. Oke. Yang penting Kalau bisa Nanti lo dua-duanya ikut ya? kenapa harus pilih satu? Oh benar. Oke, pada guys. Ayo sponsor pasti senior. Sabi kalau gitu. Thank you banget Udah. buat teman-teman Halo Besti yang suka juga dengan konten ini dan kita pengen ngebahas ini lebih dalam lagi. Tolong tulis di kolom komentar. Kalau kalian juga mau datang ke Halo Hati bisa banget langsung aja tulis di kolom komentar atau DM aja ke Instagramnya Bloom Media atau Instagram Halo Hati atau Instagram kita berdua. Dan buat teman-teman yang mau menggalau episode kali ini boleh banget silakan aja. Tapi jangan lupa untuk dituliskan credit title-nya agar teman-teman di luar sana bisa nonton secara fullnya di YouTube channel Bloom Media. Segitu aja dari gue. Sabi. Thank you banget buat Thank teman you. Halo Besti dan semuanya yang udah nonton ini jangan lupa like, comment, subscribe, share dan nyalain lonceng kalian agar kalian tahu episode-episode Halo Hub berikutnya. Dan kalau kalian suka konsep season 4 ini, tolong tulis di kolom komentar ataukah kita pertahanin season ini seperti kayak gini konsepnya ataukah harus balik ke konsep yang lama ataukah kalian ada insight-insight baru silakan. Jangan lupa juga untuk nonton seluruh konten-kontennya Bloom Media, ada Bloom Buka Cafe Sketsa dan ada juga konten-konten yang lainnya yang selalu ada update di YouTube-nya Bloom Media dan Instagram serta TikTok-nya Bloom Media. Thank you. Sampai Bye. jumpa di episode berikutnya. Bye bye.